Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Sahrudin, yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang hadir di tempat ini. Syukur alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di tempat ini. Salam dan salawat dikirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri pada kita semua. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan Bapak Haji Sahrudin akan memaparkan sebuah aksi nyata yang berjudul penerapan budaya positif dan penerapan keyakinan kelas budaya kerja pada guru-guru SMK Negeri 5 Bantaing. Baik, untuk menghabiskan waktu, mari kita persilakan Bapak Haji Sahrudin untuk memaparkan materinya. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabar semua? Baik. Hari ini saya akan mengambil sesi berbagi dengan kita sekalian terkait dengan aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi kurang lebih selama 60 menit ke depan kita akan membahas bersama-sama tentang seperti apa itu konsep budaya positif dan akan kita lanjutkan dengan pemaparan tentang bagaimana aksi nyata yang telah saya lakukan terkait dengan budaya positif. Saya akan mengambil penerapan ini terkait dengan penerapan budaya kerja 5R di sekolah kita, terkhusus di jurusan teknik pemesinan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melangkah jauh, saya ingin mencoba memantik konsentrasi kita dulu dengan sebuah tebak-tebakan. Silakan ditebak cluenya, kata kuncinya. Perhatikan apa yang saya katakan. Perhatikan baik-baik apa yang saya katakan. Apa cluenya Pak Surah? Apa kata kuncinya? Perhatikan itu yang dijadikan dasar untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Paham ya? Oke. Pertanyaannya begini. Ini satu. Kalau yang ini dua. Kalau yang ini tiga. Jelas ya semuanya? Ini satu, yang ini dua. Kalau yang ini tiga. Pertanyaannya, Pak Sur, kalau yang ini berapa? Tiga. Jangan dikasih tabel rutin kalau sudah ada bayangan. Lupa tidak? Ini satu, yang ini dua. Kalau yang ini tiga. Ini berapa? Dua. Satu. Bisa ya? Ya, siapa yang bisa menyampaikan apa kunci dari jawabannya? Tahu ya, ya. Silakan. Mengapa bisa jawab? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kita harus menyimak pernyataannya. Misalkan yang ini satu, ini satu, yang ini dua. Kalau yang ini perhatikan, perhatikan apa yang saya katakan. Ya, yang ini, yang ini dan kalau yang ini itu kata kuncinya. Itu kata kuncinya. Apapun dia model peraganya, apapun model tangannya, kita bukan itu jadi intinya. Yang dikatakan ini kan juga tadi, perhatikan apa yang saya katakan. Kuncinya ini, yang ini, dan kalau yang ini. Biarpun sampai 10 kalau yang ini, tetap kita melihat dari kata kunci sebelumnya. Kira itu, Bang. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Ternyata masih banyak konsentrasinya luar biasa, bagus sekali. Ya. Seandainya jam 2 saya kasih ini pasti tidak terjawab. Oke, baik sekalian. Coba kita bayangkan Bapak sekalian terkait dengan budaya positif ini. Next slide. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita menggenggam kuat tangan kita. Ya. Oh iya, sebelumnya kita ada pertanyaan pemantik dulu dari Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, apakah Bapak Ibu setuju hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Dengan memberikan hukuman kepada anak kita, apakah itu ada jaminan anak kita bisa disiplin? Bapak Ibu, menurut bagaimana Bapak Ibu bagaimana? Silakan yang mau memberikan pendapatnya ini. Ya. Hal ini sering kita jumpai dalam keseharian kita, terutama dalam menghadapi siswa atau anak-anak kita. Yang paling banyak yang kita temui adalah tidak tepat waktunya untuk datang di sekolah. Hukuman ini terkadang juga saya lakukan. Kalau kita lihat efek dari hukuman itu, kadang kita suruh jalan jongkok. Namun untuk kedepannya, terkadang tidak ada efek dari jerah hukumannya itu. Masih sering berulang. Terus kalau kita lakukan pembiasaan tanpa hukuman, terkadang itu juga ada yang perubahan sedikit kita lihat. Jadi bisa disimpulkan bahwa hukuman tidak menjamin untuk bisa mendisiplinkan anak, tetapi terkadang kita harus beri pendekatan kelembutan. Itu yang lebih bisa kita lihat pengaruhnya kepada anak, perubahan yang bisa kita lihat. Seperti itu yang saya lihat atau hadapi di dalam keseharian. Terima kasih. Itu pengalaman yang penting, bahwa melihat bahwa hukuman itu tidak selamanya betul dapat menjamin bahwa anak kita akan disiplin. Lalu pertanyaan tentu saya, apa yang harus dilakukan kalau begitu? Ya, ini yang akan kita bahas bersama sekalian. Kemudian berikutnya, pertanyaan pemantik berikutnya, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan kedisiplinan anak kita? Bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Kita berikan hukuman, tapi hukuman itu sifatnya positif. Bersihkan halaman, ataukah membaca, atau kadang-kadang juga mungkin kita mengira bahwa itu positif, tapi masih jadi perdebatan. Disuruh anak menulis, saya tidak akan terlambat lagi di kertas 100 kali. Karena kadang-kadang begitu. Nah, apakah itu juga bisa meningkatkan kedisiplinan kita? Mungkin masih menjadi tanda tanya besar. Kemudian memberi penghargaan
dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Ya. Sementara saat ini kita setuju ya, sepakat bahwa kasih penghargaan anak-anak, kasih hadiah, kasih apresiasi kepada mereka itu dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Ini akan kita sama-sama dalam Bapak sekalian. Bahwa bagaimana sesungguhnya peran hukuman, bagaimana peran penghargaan dalam memotivasi anak kita untuk meningkatkan motivasi belajarnya, meningkatkan kedisiplinan. Sekalian, cobalah kita bayangkan bahwa kita mengempalkan tangan kita, kepala kuat, kemudian ada teman yang kita minta lakukan, ambil segala cara agar kita bisa membuka kepala tangan kita itu. Dia bisa membujuk, dia bisa merayu, dia bisa merengek, bisa juga memaksa, bisa menyuap dan sebagainya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ada kemungkinan Bapak Ibu tetap mengepalkan tangannya. Yang kedua, Bapak Ibu akan rela melepaskan kepala tangan itu. Tapi apa sesungguhnya yang terjadi di balik itu Bapak Ibu sekalian? Bahwa ternyata kontrol kita untuk membuka atau menutup tetap mengepalkan tangan kita itu berada dalam kontrol kendali kita sendiri. Apapun rayuannya, bagaimanapun ancamannya kepada kita, kalau memang kita mengatakan saya tidak akan membuka kepala tanganku, tidak akan terbuka. Jadi ada kontrol implisit bagi kita. Nah ini di sini akan kita melihat bagaimana sesungguhnya konsep teori kontrol itu Bapak Ibu. Ya selanjutnya. Nah terkait dengan teori kontrol atau teori pilihan Bapak Ibu, ada sesungguhnya paradigma berpikir kita yang salah dalam pemahaman kita. Kita sering berilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Pokoknya apa saya bilang itu kamu lakukan. Kadang-kadang kita masih ada dalam mindset kita. Kemudian kita sering berilusi, masih sering membayangkan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, dibully cara ceritanya anak itu bisa membuatkan karakter mereka. Kalau saya tidak kasih begitu seperti ini kok. Kan begitu. Coba dulu aku lemah-lemah hadapi kok tidak jadi kok seperti ini sekarang. Itu kan ilusi kita sebenarnya. Kemudian kadang-kadang kita juga merasa bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian kita juga sering merasa bahwa orang dewasa itu ada haknya untuk memaksa. Apa yang saya inginkan dia akan melakukan. Padahal tentunya Bapak Ibu sekalian, ini sesungguhnya suatu hal yang tidak tepat dari kita sebagai seorang guru. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Di sini ada dua hal. Ada yang berasal secara stimulus respon, ada yang terkait dengan teori kontrol atau pilihan. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kalau di teori pilihan atau kontrol itu, kita justru bagaimana berusaha memahami pandangan yang lain tentang dia. Jadi kita tidak berada pada posisi bahwa baju yang kita pakai juga pas di orang yang kita hadapi. Makanya kadang ini kan sering terjadi bahwa
apa yang sesuai dengan kita, kadang-kadang kita merasa bahwa juga harus sama dengan mereka. Padahal sesungguhnya kita sebaiknya harus berusaha bagaimana memahami pandangan mereka. Kemudian di stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Asal ada sesuatu yang tidak positif, negatif bagi kita, maka kita menganggap bahwa itu kesalahan. Di teori kontrol, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Contoh Bapak Ibu sekalian, kita sering anak-anak melihat ketika kita mengajar ada yang suka mengganggu temannya, mencolok kiri kanan temannya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba datang dia merobek kertas temannya, mengambil buku temannya lalu dilemparkan. Kalau di stimulus respon kita melihatnya, maka kita akan menganggap bahwa itu tidak positif, negatif, perilaku nakal, perilaku tidak betul. Tetapi kalau di teori kontrol yang kita pakai, maka kita bisa melihat bahwa apa sesungguhnya latar belakang dari anak ini seperti itu. Siapa tahu anak ini kurang perhatian dari kita, kurang sentuhan dari kita, sehingga mereka mencari perhatian melalui jalan yang kurang tepat, mencolek temannya supaya dia dilirik oleh gurunya, bisa menjadi satu gurunya. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tetapi di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada soal rujukan gagal. Kalau rujukannya gagal, maka dilakukan pemaksaan. Kalau di teori pilihan ada kolaborasi, ada kerjasama dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model pikir menang kalah di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, pilihannya win-win solution, pilihan menang. Lanjut. Ya. Selanjutnya Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tentu selalu berupaya bagaimana anak kita disiplin, anak-anak kita taat dengan seluruh aturan-aturan yang berlaku. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ditanya apa sesungguhnya makna disiplin itu bagaimana sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu sesungguhnya yang dimaksud dengan disiplin. Jadi kita menginginkan bagaimana seseorang itu patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku. Yang cenderung sekarang, dan ini suatu hal yang kurang tepat, adalah bahwa disiplin itu dibutuhkan yang tidak nyaman. Kadang-kadang kita membuat anak kita tidak nyaman, tidak merasa pas dengan apa yang dilakukan demi untuk mencapai namanya kedisiplinan. Kadang-kadang kita merasa kalau anak ini tidak ikut upacara, lalu kemudian kita suruh berdiri menghadap tiang bendera di depan teman-temannya. Maksud kita bagaimana supaya ikut upacara setiap hari Senin. Sesungguhnya di balik itu ada ketidaknyamanan yang kita berikan ke anak kita. Ada kondisi psikologis yang negatif yang kita berikan kepada anak kita. Nah, ini justru kita harus hindari Bapak Ibu sekalian. Karena saya yakin kita itu di dalam benak-benak kita ada yang tertulis memori-memori yang ketika kita lihat gurunya itu atau kita dengar nama gurunya itu disebut,
kita akan langsung mengingat, oh Pak siapa ya itu yang pernah kasih berdiri di depan kelas dengan satu kaki. Kan ini kan biasa begini, biar terpaksa dalam mimpi. Oh itu yang pernah merobek-robekkan tugas saya di depan saya, merobek-robekkan hasil pekerjaan saya karena jawaban saya salah. Itu yang jadi sampai kapan? Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, apakah catatan-catatan seperti itu kita mau ulangi kepada anak kita? Nah, ini ke depan suatu hal yang harus sama-sama kita pahami bersama. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya kira tidak usah. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu Bapak Ibu sekalian adalah nilai-nilai yang diakui kebenarannya, nilai-nilai yang diakui positifnya oleh semua orang tanpa memandang apakah sukunya, apa agamanya, apa latar belakang sosial dan yang lain. Itu semuanya satu pendapat bahwa hal itu positif, hal itu benar, hal itu bagus dilakukan. Ini yang disebut nilai-nilai kebajikan universal, seperti tadi disiplin, tanggung jawab, toleransi, itu semua termasuk adalah bagian-bagian dari yang namanya nilai kebajikan universal. Ya, tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita menelaah dengan baik pernyataan di atas. Apakah hal itu termasuk hukuman ataukah konsekuensi? Jadi sebentar kita melihat bedanya hukuman dengan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, kalau ada guru menyuruh seorang siswa mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, Bapak Ibu, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Sepakat ya, hukuman? Ya. Yang kedua, Topan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya? Iya, oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Masih hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang konsekuensi nanti kira-kira gimana letak bedanya? Mengapa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bersih. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ceritanya ini adalah dia tidak pakai sepatu hitam, sepatu dari warnanya, lalu kemudian pokoknya pakai sepatu seharian itu karena tidak pakai sepatu hitam. Hukumannya? Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJ. Ternyata di atas ada. Coba dicek di nomor slide berikutnya. Oke, betul. Sekali. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, gimana sih letak perbedaan dari hukuman dan konsekuensi? Ya, Pak Jamal, silakan. Ya, jadi menurut Pak Jamal, kalau hukuman seperti apa? ya, kalau hukuman itu Pak merupakan sebuah intinya begini, hukuman dan konsekuensi itu adalah adanya korelasi antara apa yang telah dia perbuat dengan
kejadian yang sebenarnya. Bagaimana merasakannya ini? Iya. Kalau hukuman itu adalah semacam sanksi yang diberikan kepada, sebenarnya sama-sama sanksi sih. Ya. Kalau hukuman, ganjaran yang diperoleh siswa akibat dia melanggar sesuatu, kalau konsekuensi ganjaran juga yang diterima oleh siswa, tapi ada kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan. Ya, ada kaitannya, ada korelasinya antara apa yang dia perbuat, kesalahan yang dia perbuat dengan apa yang ganjaran yang dia lakukan. Tapi kalau hukuman itu terkadang tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya antara apa yang ganjaran yang dilakukan akibat dari perbuatannya dengan objek yang telah dia lakukan. Tidak ada yang dilakukan. Oke, luar biasa. Terima kasih. Pak Dwi, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedalam yang menyampaikan yang disampaikan tadi oleh saudara Pak Jamal, dari hukuman dan apa konsekuensi. Hukuman diterapkan karena adanya aturan yang sudah dibuat disepakati sebelumnya. Itu ada sudah disepakati sebelumnya, kemudian ada pelanggaran, maka diterapkan hukuman itu. Kalau konsekuensi seperti tadi disampaikan Pak Jamal bahwa ada korelasi, ada setidaknya ada tanggung jawab untuk apa yang sudah terjadi pada saat itu, ada tanggung jawab sebagai pembelajaran. Misalnya tadi ada tumpahan air, kalau tidak dibersihkan pada saat itu juga, kira-kira seperti apa? Itu ada korelasi, ada hubungan yang sangat terkait untuk memberikan pembelajaran sebagai tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bahkan sedikit dari argumen teman, kalau hukuman itu yang saya pahami dia tidak ada solusi dari apa yang dia lakukan. Tetapi kalau konsekuensi, artinya apa yang dilakukan oleh anak-anak, dia ada tanggung jawab di dalam dari apa yang telah dilakukan. Jadi sama halnya ketika dia mencoret kertas temannya, artinya apa yang harus dilakukan anak ini sehingga perasaan atau temannya itu kembali baik dengannya. Dengan artinya kita harus mengganti kertas tugasnya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, artinya apa yang kita lakukan kita perlu ada tanggung jawab dalamnya, maka itu adalah konsekuensi. Tapi kalau hukuman hanya sekedar memberikan hukuman, dampak yang akan bertugas kepada anak, tapi tidak ada pelajaran di dalamnya. Itu dari saya, Pak. Terima kasih, Jeff. Jadi kalau kita melihat dari nilai rasanya, Bapak sekalian, kalau hukuman itu pasti ada rasa ketidaknyamanan. Apa konsekuensi? Ada rasa ikhlas. Karena dia tahu bahwa kalau saya seperti ini sudah ada kesepakatan sebelumnya bahwa saya konsekuensinya seperti ini. Ada rasa tanggung jawab yang itu. Jadi di situ letak perbedaan bagaimana sesungguhnya hukuman itu dengan konsekuensi. Oke, terima kasih tadi. Nah, ini sebenarnya Bapak sekalian item-item utama dari perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu suatu menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian di hukuman itu membuat anak sakit, bisa fisiknya, bisa hatinya, dalam jangka waktu yang lama. Sementara di konsekuensi anak itu merasa memang tidak nyaman, tetapi relatif tidak lama, jangka waktunya pendek. Kemudian di hukuman itu
ada dampak anak itu membenci kedisiplinan karena merasa dizolimi dalam tanda kutip. Kalau konsekuensi, anak malah menghargai disiplin. Kemudian di sifatnya hukuman itu bersifat paksaan. Kalau konsekuensi itu bersifat stimulus atau agama. Kemudian di hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sementara di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian di hukuman konsep diri yang buruk, sementara konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian karena anak takut dengan menjalani hukuman itu, maka dia belajar bagaimana cara menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar mematuhi peraturan. Kemudian di efek psikologisnya, di hukuman anak itu bisa jadi marah, bisa rasa bersalah, bisa dipermalukan, bisa juga merasa tak dihargai. Ini yang kadang-kadang seperti saya katakan tadi, Bapak Ibu, itu membekas lama di dalam memori kita. Akan tetapi kalau di konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, yang kemudian terjadi diasingkan untuk sementara. Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah pernah dengar apa itu restitusi, Bapak Ibu? Sudah pernah menerapkan restitusi di dalam anak kita? Ini adalah salah satu langkah bagi seorang guru di dalam menghadapi anak-anak yang katakanlah sudah melakukan suatu pelanggaran. Ini suatu langkah yang sangat positif karena apa? Di proses restitusi itu, Bapak Ibu sekalian, terjadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir seperti apa yang mereka inginkan menjadi atau tujuan dia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di restitusi itu, Bapak Ibu sekalian, pelanggaran yang terjadi dari anak kita itu kita jalin berkolaborasi dengan mereka. Mengapa itu bisa terjadi? Apa tujuan mereka apa keyakinan yang mereka pegang? Bagaimana mereka menyadari kesalahan itu lalu kemudian menjadi pribadi yang lebih baik? Kita tidak langsung serta-merta memberikan hukuman maupun memberikan konsekuensi atas mereka, tetapi mereka diajak, mereka didekati, bahasa yang begini tadi, mereka didekati dengan hati. Di sini restitusi berjalan. Oke, lanjut. Nah, Bapak sekalian, antara hukuman dan disiplin itu ada dua identitas. Di hukuman itu identitas gagal, di disiplin ada identitas sukses. Meskipun yang terbaik di sini antara konsekuensi dengan restitusi, yang paling bagus adalah restitusi. Inilah yang akan kita perkenalkan sampai kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana sesungguhnya langkah-langkah dalam restitusi itu. Kalau kita bandingkan Bapak Ibu sekalian, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, baik itu ya. Kemudian konsekuensi sudah tadi, kemudian restitusi itu pilihan. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak itu diberikan pilihan. Ada beberapa opsi-opsi yang diberikan kepada mereka. Tidak langsung disekat mati anak kita. Kalau kamu di luar tadi waktu jam pelajaran, pokoknya sudah
atau tidak lari ke lapangan 3 kali. Itu kan tidak pilihan. Nah, coba kita tanya dulu slide berikutnya. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, apa yang dilakukan itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi juga memperbaiki hubungan. Restitusi tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter dan tindakan. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi di sini itu mencegah anak-anak kita itu dikucilkan dalam kelompok. Angkat anak-anak kita yang melakukan pelanggaran atau diberikan hukuman, dia terkucilkan dari kelompok. Sampai-sampai sering kena bully. Nah, ini yang harus dihindari terus sekali. Tapi ketika proses restitusi jalan, anak kita itu tidak akan terkucil. Dia akan tetap kembali diterima di kelompoknya terlepas. Lanjut. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita juga ingin menerapkan di sekolah kita di sini yang namanya keyakinan keras. Mengapa bukan peraturan saja? Kan sudah ada tata tertib di sekolah. Mengapa harus memilih yang namanya keyakinan keras? Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M saat COVID kemarin? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita kalau hanya mengacu bahwa ada aturan ketika kita mengendarai sepeda motor bahwa tidak boleh, tapi kalau dibilang hati, tidak ada polisi di desa jangan pakai helm. Itu kalau kita mengacu bahwa peraturan bisa dilanggar. Kan kalau saya ngomong polisi itu tidak ada, tetapi juga di sana disepelekan, dianggap remeh, tapi bisa karena menurut kita bahwa memakai helm itu adalah suatu aturan. Tapi kalau di latar belakangi saya memakai helm karena saya yakin memakai helm itu ketika tidak diminta saja kepala saya terlantar lalu kemudian tidak helm, insya Allah bahaya bisa dihindari. Kalau ada keyakinan begitu dalam diri kita, motivasinya itu bukan datang dari luar karena dari adanya aturan, tapi motivasinya muncul secara infeksi dari dalam diri kita, maka kita akan patuh melakukannya. Mau ada polisi mau dekat, saya akan tetap pakai helm karena keyakinan saya seperti ini. Inilah perlunya bagus. Kita bagaimana menerapkan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan untuk lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti seperti yang teratur. Dan itu boleh jadi bagus sekali dengan kejadian Pak Syafar kemarin. Tidak di sini di depan, dekat dari rumah, naik motor tidak pakai helm. Ya karena jalan kakinya seperti itu, jangan
Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Apa yang di tengah ini paling dalam? Beraturan kelas. Jadi langkah awal kita di dalam intern kelas kita itu kita gali dari anak kita. Mereka itu maunya seperti apa? Kita buat semacam peraturan di dalam kelas mereka yang lahir dari mereka sendiri. Jangan kita yang menawarkan, mereka sendiri. Diharapkan setelah ada peraturan kelas itu naik level menjadi keyakinan kelas. Suatu nilai yang diakui, yang diyakini bahwa itu aturan yang berlaku dalam kelas kami. Siapapun yang melanggarnya nanti akan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Siapapun yang melanggar nanti dia akan berhadapan dengan proses restitusi dengan guru. Kalau itu Bapak Ibu sekalian di setiap kelas dan kemudian berkembang keluar di kelas di sana juga ada seperti itu, keyakinan kelas seperti itu, maka itu akan melebar menjadi lingkungan positif. Di satu DKJ ada keyakinan kelasnya seperti ini, di satu DPIB ada seperti ini keyakinan kelasnya yang berlaku mereka yang mereka taati, lalu kemudian itu menyatu dalam satu lingkungan yang positif. Kalau itu semua jalan serentak dan satu dalam sistem, maka itu akan menjadi sebuah budaya positif. Itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jelas sebabnya kan dikatakan bahwa tiang negara itu adalah rumah tangga. Mengapa? Karena itu diawali dari lingkaran rumah tangga kita dulu. Kalau di dalamnya baik, itu menyebabkan rumah tangga yang lain menjadi suatu lingkungan yang positif. Begitu sebetulnya menjadi berkembang menjadi dalam cakupan luas yang namanya bangsa. Iya, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini contoh yang namanya kesepakatan kelas yang telah dibuat oleh anak-anak kita. Nih. Kesepakatan kelas itu misalnya dibuat kami guru dan murid yang saling menyayangi, kemudian kami murid yang semangat belajar, kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini banyak. Ini insya Allah depan bermain di seperti yang saya terapkan bahwa di seluruh kelas itu ada yang namanya kesepakatan kelas yang diakui, yang diyakini bahwa itulah nilai yang mereka tunjuk, nilai yang mereka pegang di kelas masing-masing. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba kita cek kira-kira apakah selalu kembalikan buku ke tempatnya itu keyakinan keras atau bukan? Keyakinan keras. Dilarang mengganggu orang lain? Bukan. Yang kedua bukan ya? Nanti kita lihat. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kelas. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, lalu jangan berdiri di kelas atau koridor. Bukan. Coba dicek ujian. Tanggung jawab, menghormati orang lain. Ini sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, apa kandungan atau aspek keyakinan kelas apa yang ada di dalam peraturan ini dan ditanyakan. Jadi sebenarnya ini adalah peraturan, tapi keyakinan kelasnya adalah katakanlah
selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan keras di sini adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong nanti kalau Bapak Ibu tiap kali kelas menyusun keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, memakai kalimat-kalimat seperti ini. Jangan sampai kita menganggap itu keyakinan kelas, lalu kemudian yang kita tuliskan adalah aturan kelas. Keselamatan dan menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya itu adalah kesehatan, pergantian atau menunggu giliran untuk menghormati orang lain, kemudian bersabar. Lanjut Ibu. Ya, lanjut saja. Ya, ini 5 posisi kontrol. Ini Bapak Ibu sekalian, ada 5 posisi kontrol. Mudah-mudahan kita bisa berefleksi bersama. Saya selama ini berada di posisi kontrol yang mana? Silakan bercermin ke diri kita, di posisi mana saya berada. Lanjut juga. Ya, Bapak Ibu sekalian, posisi kontrol itu ada 5 Bapak Ibu sekalian. Ada posisinya sebagai seorang penghukum, ada posisinya sebagai pembuat rasa bersalah, dan ini identitas gagal. Mengapa? Karena kontrolnya berasal dari 2 deskripsi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, identitas berhasil atau sukses karena kontrolnya dari luar, tapi kontrolnya masih dari luar, yakni posisi kontrol sebagai seorang teman dan posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Dan yang paling hebat adalah posisi kontrol sebagai manajer. Mengapa? Karena di sana ada identitas kesuksesan, ada identitas keberhasilan. Mengapa? Karena kontrolnya itu berasal dari dalam diri sendiri. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian perbedaan dari kelima posisi kontrol ini. Di posisi kontrol penghukum, guru itu apa kelebihannya? Suka menghardik, suka menginjak, menunjuk-nunjuk, suka menyakiti, suka menyindir. Ikal itu ditentukan. Ataukah misalnya menyindir, marah sambil marah apa? Ini juga. Ini adalah seorang penghukum. Kalau dia memposisikan dirinya sebagai seorang pembuat rasa bersalah, maka gurunya itu akan berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu itu harus begini. Kenapa sampai seperti itu? Apakah dia tidak marah tapi dia bilang, saya kecil sekali sama kamu. Kuharapkan kamu seperti ini, kenapa malah seperti itu? Merasa memberi hukuman pembuat rasa bersalah. Kalau dia posisikan dirinya sebagai seorang teman, maka dia akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kenapa kepala terlambat? Oh, game sampai dengan malam. Oh, memang dulu itu saya begitu aja. Kalau saya lama kat game kalau malam saya sering terlambat juga malam. Membuatkan anak-anak rasa alasan itu sebagai seorang teman. Kalau gurunya memposisikan diri sebagai seorang pemantau, dia akan menghitung, dia akan mengukur sejauh mana pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya. Dan yang paling baik Bapak Ibu sekalian adalah posisi manajer, di mana seorang guru itu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang lain Bapak Ibu sekalian, penghukum itu banyak-banyak mengatakan kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan hukuman dari saya.
Kalau dia membuat rasa bersalah, dia mengatakan kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ya. Ibu stres. Ibu, ada bentuknya kemasiannya. Kita bilang begitu. Nah, kalau dia sholat jemaat, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak bisa? Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah tidak pernah bantu. Kalau memantau, dia kembali ke peraturan. Coba kau ingat, peraturannya seperti apa? Harus datang jam berapa? Jam 7. Sekarang jam berapa? Itu memantau dulu. Jam berapa kan sekarang? Tanyakan itu dia kayak datang bahasa jadi pembunuh. Tapi kalau sholat media kita akan mengatakan apa yang kita ingin. Kita harus ke sholat dan beramal. Apa bisa kau kerjakan untuk memperbaiki? Apa yang kau bisa lakukan supaya kamu tidak datang ke tempat. Tapi ini kadang-kadang setelah Bapak Ibu sekalian setelahnya berat. Karena bisa jadi hari ini kita posisinya di manajer, besok berubah turun drastis ke posisi pemukul. Ya. Oke, Bapak sekalian. Kita ingin berbagi. Saya mau ke pastor dulu. Kira-kira pastor secara ini bagaimana posisinya? Yang di bawah Terima kasih Pak Haji. Selama ini saya berposisi kayak gaduh-gaduh. Iya. Kadang sebagai pembuku, kadang juga sebagai manajer, atau kadang juga penonton. Mana banyak? Kalau buku tidak. Iya, karena selama ini saya punya wali, baru satu kali saya belum lagi. Makanya biasa anak-anak biasa dengar dari teman-temannya bilang, bos tidak sedikit, tidak anjir, begitu. Jadi kemarin itu terus terang, bosnya saya kasih nada wali itu, ada wali apa? Karena mungkin sudah dapatkan. Iya, jadi tiba-tiba saya menjadi buku. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan refleksinya dari apa yang telah dilakukan selama ini. Sekarang kita sudah tahu seperti ini seharusnya sekolah itu. Karena kita tahu, kita sudah pahami bahwa ternyata hukuman itu tidak akan pernah bisa membuat disiplin. Disiplin semu kalau disiplin tidak akan menjadi karakter, tidak akan menjadi kebiasaan, tidak akan menjadi budaya. Karena dia merasa terpaksa. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya kira sampai situ Bapak Ibu terkait dengan konsep-konsep kunci dalam budaya positif. Masih ada 15 menit terakhir, Bapak Ibu, saya akan memaparkan hasil aksi nyata saya terkait dengan penerapan budaya positif ini. Mohon di slide yang kedua. Ya, judulnya adalah penerapan budaya positif dan keyakinan keras tentang budaya kerja di Makai. Ya. Next. Ya.
kira untuk budaya positif ini sudah kita. Saya pikir yang kedua berikutnya. Ya, saya katakan itu saya bisa. Ya, betul. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian, ada petikan dari pendapat Profesor Dr. Siti Zubaidah MPD yang mengatakan bahwa budaya positif di kelas sangat penting untuk mendorong semangat belajar dan membangun kepercayaan diri siswa. Lingkungan belajar yang positif akan memotivasi siswa untuk berprestasi. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini salah satu penerapan budaya positif yang sudah jalan di sekolah kita. Yang pertama itu saya angkat budaya 3S, senyum, salam, dan sapa. Kemudian berikutnya ada budaya S3. Jadi tadi 3S, sekarang S3. Iya. Sedekah 1000 sehari. Itu ada yang kita memberikan sedekahnya 1000 rupiah dan ini akan berlanjut setiap hari, dan insya Allah ke depan bagi anak-anak kita yang membutuhkan dan kurang mampu kesana kita manfaatkan. Berikutnya, nah ini yang kita terapkan Bapak Ibu sekalian di Jurusan Teknik Permesinan, penerapan kegiatan kelas tentang budaya kerja 5R. Apa itu 5R? Lanjut. 5R itu ringkas, rapi, bersih, rawat, dan rajin. Ini salah satu manajemen budaya kerja yang diadopsi dari Jepang, Bapak Ibu sekalian. Kalau ringkas itu bagaimana menjaga area kerja tetap bersih, teratur, dengan membuang barang-barang yang tidak digunakan atau tidak dibutuhkan. Rapi, menyimpan barang-barang di tempat yang sesuai dan mudah dijangkau sehingga memudahkan dalam menemukan dan menggunakannya.
Ini yang tidak familiar dengan kita Bapak sekalian, bersih. Apa itu bersih sebenarnya? Ya, menjaga kebersihan area kerja secara rutin, termasuk membersihkan peralatan dan memastikan tidak ada debu atau kotoran yang mengganggu. Saya cuma tahu yang berisik itu ketika dikatakan apa itu? Kiranti kemarin. Kemudian ada kata rawat, melakukan perawatan berkala pada peralatan dan fasilitas kerja untuk memastikan tetap berfungsi dengan baik. Yang terakhir dan kelima, rajin disiplin dalam menerapkan 4R sebelumnya sebagai bagian dari kebiasaan dan budaya kerja yang positif. Lanjut dulu. Ya. Oke, terus. Nah, ini kesepakatan kelas. Ada foto saat siswa ini menuangkan kesepakatan kelas ini buatnya. Jadi kesepakatan kelas itu dari, oleh, dan untuk murid kita. Jadi mereka sendiri yang merumuskan, guru hanya memfasilitasi saja, memandu saja keyakinan kelas, kesepakatan kelas apa yang mau mereka buat. Lalu ini ada dalam 8 poin Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kan dipasang besar-besar di dalam kelasnya, di area kerjanya, supaya setiap hari mereka lihat dan mereka tahu bahwa ini saya sendiri yang buat, saya sendiri yang merumuskan. Tentu akan aneh kalau saya sendiri yang melanggar. Jadi ketika kesepakatan kelas itu dibuat oleh mereka, akan ada rasa memiliki dari mereka. Lanjut Ibu. Nah, keyakinan kelasnya, kami yakin kami bisa disiplin, kami yakin kami bisa menerapkan 5R di workshop anak kita. Ya. Nah, ini kegiatan-kegiatan terkait penerapan budaya kerja 5R ini Bapak Ibu sekalian. Ada foto pertama itu siswa mendengarkan briefing sebelum masuk kelas. Kemudian ada anak-anak yang sementara mendengarkan instruksi dari instruktur sebelum mengerjakan tugas. Kemudian ketika mereka melakukan praktek, mereka saling membantu dalam mengerjakan tugas. Mereka berkolaborasi bersama, menerapkan budaya saling peduli dan kerjasama. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika anak-anak kita yang mungkin ada pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan, ada proses yang namanya proses segitiga restitusi. Di sana kita anak-anakkan bagaimana mereka menyadari apa kesalahannya, memahami kembali keyakinan keras apa yang mereka sudah buat, lalu kemudian mengajak mereka bagaimana menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi ada motivasi-motivasi yang kita berusaha bangkitkan dari pribadi anak itu untuk mereka sendiri Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak pasarkan mereka, kita berikan mereka pilihan, kita berusaha mereka merasakan hal-hal yang tidak berada dalam tekanan, tidak berada dalam kondisi dipaksa dan seterusnya Bapak Ibu. Lanjut. Ya, nah dari pengamatan kita selama penerapan budaya positif 5R ini, kita melihat bahwa nilai positif budaya positif itu 85% Bapak Ibu sekalian. Siswa menunjukkan sikap positif dan proaktif dalam bekerja setelah penerapan budaya 5R. Kemudian di sisi keyakinan kelas, kita mengamati 80% siswa memiliki keyakinan yang kuat dan dalam kemampuan mereka untuk belajar dan berkembang. Ya, lanjut. Saya kira ini tidak usah lagi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, setelah penerapan ini kita melihat ada beberapa tantangan-tantangan yang akan menjadi pembelajaran bagi kita ke depan, bagaimana supaya penerapan 5R ini bisa berjalan lebih efektif lagi. Apa yang menjadi tantangannya? Yang pertama, kurangnya komitmen manajemen, kemudian resistensi siswa kita yang terlanjur
dalam mindset seperti ini masih seperti yang dulu, tidak ditantang juga oleh kita. Nah, kemudian keterbatasan anggaran, kemudian kurangnya pemahaman siswa di dalam penerapan 5R itu, kemudian musuh sebenarnya sesungguhnya adalah ketidakdisiplinan. Itu Bapak Ibu sekalian yang menjadi tantangan kita. Mudah-mudahan ini bisa bersama-sama kita bisa atasi sehingga penerapan 5R ini bisa berjalan dengan efektif. Saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian, paparan tentang penerapan budaya positif, budaya kerja 5R di sekolah kita, terkhusus di jurusan teknik pemesinan. Terima kasih. Terakhir Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin memberikan pembelinya sebelum kita tutup? Umatnya barangkali karena inisiatif guru baiknya adalah Ibu Mariam, silakan bagaimana menurut Ibu setelah kita menerapkan budaya kerja 5R ini di anak kita di kelas kita? Ya, terima kasih Pak Haji. Jadi alhamdulillah budaya 5R yang menjadi fokus budaya positif kami kayak dulu sebelum penerapan keyakinan kelas, itu kami yang membereskan semua alat pada saat siswa selesai praktik, meskipun sudah ada penyampaian itu tidak tertulis dengan baik. Kemudian dengan adanya pembuatan peraturan kelas yang bersumber dari siswa, kemudian pembentukan keyakinan kelas, itu terjadi perubahan yang signifikan. Kondisinya ketika sebelum praktik itu, ayo kita 5R dulu. Jadi anak sudah tahu apa kalau 5R itu sudah beres dulu. Kemudian pada saat pulang dan mereka sudah 10 menit sebelum pulang, kita harus 5R kembali untuk memastikan. Jadi bukan kami lagi yang membersihkan semua peralatan. Kemudian yang per hari ini itu bahkan sudah sampai pencatatan barang yang telah masuk di di toolbox itu di room sana. Betul itu anak-anak yang sudah melakukan sendiri. Jadi anak-anak yang mengidentifikasi barang yang dipinjam oleh temannya, kemudian mereka sendiri akan menilai barang pinjaman barang itu kembali atau tidak. Cuma memang kesulitannya kita perlu kolaborasi dengan banyak pihak, karena yang mereka mindset sampai sekarang memang hanya bengkel, selepas itu tidak. Jadi hubungannya 5R, asal 5R itu sih yang terbesit di pikiran mereka. Itu yang barangkali kita perlu bekerjasama bahwa 5R itu diadakan di seluruh sekolah dalam kondisi apapun. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kemudian luar biasa sekali ya. Jadi dengan apa yang telah disampaikan tadi kemudian tentu harapan kita Bapak Ibu sekalian, penerapan budaya 5R ini juga bisa diadopsi oleh teman-teman jurusan yang lainnya di ruang praktek manapun. Dan ini hal baik, sangat baik sekali untuk kita terapkan bagaimana kita bisa melaksanakan pembelajaran, melaksanakan praktek siswa itu secara efektif. Terima kasih kebersamaan kita Bapak Ibu hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan aksi nyata dari Bapak Haji Sahrudin. Semoga apa yang disampaikan Bapak dapat kita terapkan di kelas kita masing-masing. Saya kira demikian kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.